Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman siapa dimanapun kalian berada. Selamat datang di video Poyoyo. Kebetulan kali ini Poyoyo mau ngejelasin sedikit tentang game Yu-Gi-Oh ya. Nah, beberapa hari lalu, Poyoyo sempat streaming ini kan game ini, kemudian banyak yang nanya, wah ini game apaan bang, main kartu apaan nih gitu. Nah mungkin kali ini aneh mau ngejelasin sedikitnya lah, basic-basicnya dulu lah, basic-basicnya dulu. Ini episode 1 ceritanya. Nah episode 1 ini ceritanya Poyoyo mau ngejelasin basicnya dulu supaya nanti teman-teman ya lama-kelamaan bisa tahu lah ini tuh main apaan sih gitu, dan mudah-mudahan bisa tahu oh ini teh serunya tuh di bagian situ gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu dulu mungkin game apa Yu-Gi-Oh ini ada animenya kan ya, ada animenya mungkin tahun 2000 sih. Animenya tuh tahun 99 tahun 2000 lah. Mulai ada di Indonesia tuh sekitar 2002 sampai 2005 tuh. Kita mulai nonton ada di TV ya, tapi sampai detik ini sampai 2021 di mana video ini dibikin, Yu-Gi-Oh ini sebenarnya udah semakin maju permainannya. Nah, kebetulan game yang kita mainin ini Yu-Gi-Oh Architect Force Special di PSP ini ya, versi PSP ini rilisnya bisa dilihat di situ tahun 2015. Jadi ini tuh permainan Yu-Gi-Oh sampai ya akhir 2014 lah. Sebagian ada yang bilang sih ini gamenya dari tahun 2015, tapi banyak kartu yang tahun 2015 harusnya udah rilis di real life gitu kan, tapi di game ini belum muncul. Nah kan gitu. Jadi banyak beberapa teman-teman yang mau bikin deck gitu ya, beberapa teman yang mau bikin deck di real life-nya gitu kadang-kadang kesulitan. Nah gitu aja. Poyoyo juga belum tahu ini resminya dia itu pakai database deck tahun 2015 yang kapan gitu, tapi ya so far sih ini sampai Akvi sih, sampai Akvi itu Pendulum Summon, sampai Pendulum Summon. Di sini udah ada, aneh udah lihat di sini ada Clipboard, udah ada apa Magician juga, Magician Clipboard gitu ya, aneh lihat ininya ya, Pendulum Summonnya gitu. Nah sebelum kita ngomongin tentang apa itu Pendulum Summon, nanti juga ada disebutnya Synchro Summon, terus di sini ada lagi yang namanya Exit Summon ya, itu mungkin nanti Poyoyo jelasin di episode berikutnya ya. Nah kalau di episode ini sih Poyoyo bakal ngejelasin yang namanya basicnya dulu lah gitu, basicnya dulu. Oke kita langsung aja. Oh bentar, sebelum kita masuk ke basicnya, Poyoyo mau ngejelasin ini dulu. Ini deck Poyoyo yang Poyoyo mainin itu udah agak maju sih. Poyoyo mainin Light Sworn apa Twilight sih orang bilang, Light dan Dark gitu maksudnya, Light Chaos. Tapi khusus untuk tutorial kali ini Poyoyo nggak akan mainin deck ini, mainin deck bawaannya aja dulu lah ya, bawaan decknya ya. Somehow kalau menurut Poyoyo deck bawaannya di game ini tuh bagus juga sih. Iya sorry kalau ada suara-suara di belakang, nggak apa-apa. Itu dia abaikan aja lah. Nah kita pakai deck ini aja dulu, kita pakai starting deck ya, soalnya Poyoyo tinggalnya di rumah. Nggak tinggal sendiri. Overweight ya, overweight aja lah. Nah kita Poyoyo pakai deck bawaannya dulu lah, berhubung Poyoyo juga mainnya ini belum terlalu jauh, jadi ya bisa boleh belajar lah ya. Nah oke, kita coba mulai tutorial ini dari main melawan Yami Yugi lah ya. Ngelawan Yami Yugi, berpartner dengan Yami Yugi. Nah sini ya cerita-ceritanya apa bla 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 segala macam ya udahlah, abaikan. Ini apa storynya ya. Ya kalau ini tuh Yu-Gi-Oh ini tuh Yugi Muto, ini serial anime yang pernah ada di Indonesia ya. Yu-Gi Muto, teman-teman mungkin beberapa yang ngikutin permainan ini kenal sama karakternya karena ini ya memang anime pertama Yu-Gi-Oh
dan sempat ada di TV kita ya, di RCTI dulu kalau nggak salah ya. Di RCTI dulu sekitar tahun 2000-an. Teman-teman mungkin ada yang masih anak-anak atau masih balita saat itu atau ada yang udah SMP atau SMA mungkin saat pertama kali serial animasi ini muncul. Oh, nah ini Maximilian Pegasus. Kalau nggak salah ceritanya sih Maximilian Pegasus ini di anime serial Yu-Gi-Oh ini yang pertama. Dia pencipta ininya ya, pencipta permainan kartu ini ya. Ciptanya itu Pegasus. Terus yang membuat permainan kartunya sampai jadi itu namanya hologram gitu, hologram sampai kayak real life gitu, itu perusahaannya Kaiba. Karena ada orang yang namanya Kaiba. Tadi di awal ada sih, ada Yugi, ada Kaiba, ada Joey Wheeler kan ya, bisa jadi salah satu partner juga sih siapa Kaiba itu. Cuman berhubung kita protagonis utamanya itu Yami Yugi, nah kita atau Yugi Muto gitu ya. Kita berpartner sama Yugi. Ini ngomongnya lama amat sih, dipikir-pikir bisa di skip nggak sih? Alah. Wah, Solmonnya jadi itu, si kakeknya itu jadi masuk kartu kalau nggak salah. Ya sesuai dengan story-nya sih. Yugi boy. Oh nggak diliatin dia jadi kartu? Oke. Nggak diliatin Pak jadi kartunya. Oke. Nah di sini tuh oke. Ada berapa lawan? Oke ya lumayan ada banyak. Paling gampang tuh kalau nggak salah T-Gardner. T-Gardner ini pokoknya yang kartunya paling unyu-unyu lah. Paling gampang. Kita lawan dulu si Thea Gardner ini ya. Thea Gardner. Oke, kita nggak pakai fitur tag-nya, kita pakai fitur solo aja lah. Tinggal aja. Nah, jadi sebentar Poyoyo jelasin ya sedikitnya ya. Ini ada munculnya ada hello. Jadi sebenarnya tujuan main game Yu-Gi-Oh ini cuma satu sih. Goal main Yu-Gi-Oh itu cuma satu goalnya. Apa goalnya tuh? Habisin life point habiskan life point lawan, udah. Yang kedua adalah bagaimanapun caranya. Gitu. Tujuan utamanya main game ini sebenarnya cuma habiskan life point lawan. Nah, life point itu yang mana? Yang ini yang 8.000. Nanti ada nama Poyoyo 8.000. Nah, ini life point kita 8.000. Lihat di kiri atas ya. Lihat di pojok atas Poyoyo 8.000. Nah, lihat di atas lagi ada Thea Gardner di sini 8.000. Nah, 8.000 ini life point lawan yang harus dihabiskan. Cara paling basic ngabisin life point lawan adalah yang pertama, caranya ngabisin poin lawan itu adalah dengan diserang life point lawan pakai kartu monster kita. Nah, enter aja. Pakai monster kita. Nah, pakai kartu monster kita. Itulah. Salah satu caranya. Nah, nanti ada sih banyak cara-cara lain yang bisa ngabisin life point lawan gimana ya, pokoknya itu next time lah ya. Ada strategi lain kayak istilahnya tuh burning tuh ada kartu efek atau monster efek yang ngabisin life point kita atau lawan. Pokoknya bagaimanapun caranya, yang paling tradisional, paling basic adalah serang pakai monster kita. Nah, di monster kita ini ada attack, ada defense. Kalau teman-teman lihat sini Green Gadget, monster aneh Green Gadget, aneh semua lah ya, aneh semua Green Gadget. Ini attacknya 1400, defense-nya 600. Nah, kalau Green Gadget di normal summon gitu, dia bisa memanggil Red Gadget. Tahu dari mana itu? Nah, Green Gadget ini lihat ada namanya Machine Effect. Nah, mesinnya abaikan dulu aja. Nah, lihat situ ada efek. Nah, Green Gadget ini adalah monster efek. Apa efeknya? Kalau dia di normal atau di special summon, kita bisa nambah satu red gadget dari deck ke tangan kita. Pakai bahasa Inggris ya.
Cuma bahasa Inggrisnya basic sih Yu-Gi-Oh ini. Ya hitung-hitung teman-teman belajar bahasa Inggris gitu. Terjemahannya itu simpelnya seperti itu. Jadi saat dia di normal summon, nah di normal summon kayak dipanggil kayak kita barusan, kita bisa manggil satu red gadget. Nah aturannya di game Yu-Gi-Oh ini kita cuman bisa satu kali normal summon per turn, per giliran kita gitu. Turn itu bahasa Inggrisnya giliran gitu. Nah ini kartu monster. Selain kartu monster yang ada attack dengan defense ya, ada juga kartu spell. Spell tuh kayak gimana, yang hijau kayak gini. Nah spell, ada kartu spell, ada kartu trap. Nah apa itu kartu spell dan kartu trap ya, nanti kita Poyoyo jelasin lah sambil jalan ya. Nah kalau kartu trap ada di tangan temen-temen, dilihat penjelasannya apa. Ini namanya widespread ruin. Katanya saat monster lawan mendeklarasikan attack mau nyerang kita, langsung hancurkan monster lawan yang posisinya menyerang, posisi attack yang paling tinggi gitu. Hancurkan monster lawan yang posisinya attack, yang attacknya paling tinggi. Bagaimana cara kartu ini beraksi ya, langsung kita pasang aja lah dulu lah. Langsung kita pasang. Nah ini bentar. Ini kita set, ini jangan diaktifin. Mystical Space Typhoon itu apa? Katanya kita baca, target satu spell atau trap card on the field, destroy it. Hancurkan satu kartu spell atau kartu trap di field. Ini nggak dijelasin kan kartunya siapa. Bisa jadi ngancurin kartu kita juga, bisa ngancurin kartu musuh juga gitu. Ya pokoknya kalau nggak ada penjelasannya, anggaplah itu begitu. Bingung juga kok yang ngejelasinnya ya. Ya pokoknya kita taruh dulu aja lah satu kartu trap, taruh satu kartu spell di terbalik gitu ya. Posisinya selalu begitu. Yang di depan ini kartu monster, yang di belakang ini kartu spell atau trapnya kita. Musuh juga sama. Di depan ini kartu attack, kartu monster, yang di belakangnya itu kartu spell atau trapnya si musuh gitu ya. Oke, langsung kita end phase aja lah di sini. Oke, nah sekarang draw phase-nya, draw phase, standby phase. Nah, oke, kita lihat di sini. Ini sekarang main phase-nya musuh. Apa itu? Dari tadi Poyoyo jelasin draw phase, standby phase, main phase. Nah, nantilah Poyoyo jelasin lah ya. Oke. Oh, lihat di sini dia mengaktifkan kartu spell card namanya Wonder One. Nah, kita lihat apa sih Wonder One itu? Ya, kita lihat baca katanya. Equip ke satu spellcaster tipe monster, dia nambah 500 attack-nya. Wow. Nah, kalau kamu menggunakan, katanya gini, kalau kamu mengontrol monster yang di-equip sama kartu ini, kamu bisa mengirim kedua kartu ini, si kartu spell ini dengan si kartu monsternya, lalu draw dua kartu. Draw itu ambil dua kartu dari deck gitu katanya. Oke, mau di ini efeknya Wonder One diaktifkan, mau aktif, mau di chain kan, mau digabungkan dengan efek yang lain gitu kan ya. Nah kita coba ya aktifkan efeknya. Kita aktifkan efeknya, lalu nah Mystical Space, kita langsung hancurkan aja nih spell card lawan gitu. Nah hancurlah spellnya gitu. Oke. Nah itu apaan tuh bang? Kok tadi ada efek yang ada angka-angkanya 23 itu apaan? Nah kita lihat Magical Exemplar. Magical Exemplar ini juga merupakan kartu efek. Katanya saat setiap ada kartu spell card diaktifkan, taruh 2 spell counter di kartu ini. Once per turn, satu kali per giliran,
bisa remove any number of spell counter of discard special summon satu spellcaster tipe monster from your hand or graveyard whose level is equal to the number of spell counter you remove. Nah tadi kalau teman-teman lihat kayaknya spell counternya itu ada angka 4 ya. Nah kita lihat, oh jadi dia sekarang bakal normal summon kartu monster yang bintang 4. Nah betul kan, bintang 4 yang dikeluarin. Oke. Apa tuh? Oh oke, apa lagi nih kartunya? Equip on itu spellcaster tipe monster that has a level, it can attack equal to its level kali 100. If the equipped monster is destroyed by your opponent's card and sent to graveyard and this card is sent to the graveyard as a result, you can special summon that monster. Oke, jadi maksudnya gini. Ini equip ini kartu spell equip ini harus diequipkan ke monster. Nanti monster itu dapat attack sesuai dengan levelnya dikali 100. Nah ini kan levelnya 4, berarti dia 4 kali 100 dapatnya 400 gitu. Dia bakal meningkat attack-nya dari 400, dari 1700 naik 400 jadi 2100. Ada 2 spell card-nya cuy. Oke, nggak apa-apa. Activate and equip spell card. Oke, boleh. No, sama spell card yang sama. Oke, jadi satu attack monster ini 2500. Mantap. Oke, dia special summon lagi kayaknya. Oke, mantep. Oke, ini adalah Magician Valkyra. Boleh. Oke. Dia attack-nya 1600. Nah, langsung kita aktifkan trap card kita. Dia nyerang monster kita yang attack-nya 1400, 1600 dengan 1400, monster kita bakal hancur tuh. Tapi kita coba aktifkan trap kita yang namanya Widespread Ruin. Hancurin monster lawan yang attack-nya paling tinggi. Yang attack paling tinggi kan sini nih, 2500. Ya udah langsung kita aktifkan aja sekarang ya. Kita lihat. Nah, yang hancur yang attack-nya 2500 kan. Oke, cek detail nggak usah dijelasin. Nah, tadi katanya kan bisa di special summon kan. Kalau dia hancur di special summon, keluar lagi itu kartu. Nggak apa-apa. Ya, kartu kita hancur nggak masalah. Iya, nah kalau nggak ada monster di field kita, attack monster lawan langsung nyerang life point kita di situ. Betul kan ya? Nah, kita draw. Nah, sebentar, Poyo jelasin lagi tentang draw phase. Apa itu draw phase? Ini tuh sebenarnya cuman ini aja sih, cuman bagian-bagian aja. Jadi main kartu Yu-Gi-Oh ini ada aturannya. Aturannya itu ya ini. Setiap giliran kita atau giliran musuh itu ada yang istilahnya draw phase. Yang pertama itu draw phase. Draw phase itu apa? Draw phase itu ya sini Poyo kita ketik lagi lah ya di sini. Nah, di sini ada yang namanya phase. Setiap turn ada banyak phase. Ini kalau teman-teman ribet masalah phase ini, ya silahkan di skip aja videonya, langsung ke bagian selanjutnya. Ini agak-agak ribet sih, tapi kalau teman-teman nggak mau ribet ya sebenarnya semakin teman-teman main, semakin sering teman-teman main ya semakin terbiasa lah sama phase ini. Ini tuh ada yang namanya draw phase. Apa ini namanya draw phase? Draw phase ini istilahnya adalah artinya phase itu bagian lah ya, phase atau bagian ambil kartu dari deck. Biasanya ambil satu kartu. Dari deck yang kita punya, deck kita gitu. Draw phase. Terus yang pertama draw phase, yang kedua ada yang namanya standby phase.
Yang mana standby phase itu? Standby phase itu yang SP. Nah, teman-teman latihan SP. SP itu standby phase, disingkat-singkat sama sini. Standby phase itu ya ini phase standby. Teman-teman tahu standby kan ya? Standby. Nah, kenapa sih penting ada standby phase? Karena biasanya ada efek kartu yang aktif di standby phase ini. Gitu. Kadang-kadang ada kenapa sih penting draw phase dengan standby phase ya? Itu pentingnya itu adalah karena kadangkala ada efek kartu yang justru aktifnya itu di standby phase atau di draw phase. Gitu. Ada kartu-kartu yang memang efek aktif di draw phase atau standby phase. Itu lihat aja nanti, pokoknya teman-teman di sini harus banyak baca aja, efek kartu banyak sih dan pusing sih, tapi ya katakanlah itu sih yang seru dari game ini. Kalau dibilang ini game wibu ya wibu banget gitu loh. Dan teman-teman harus sering baca sih, harus sering baca tulisan bahasa Inggris simple kok. Di kartunya ini efeknya simple, bisa teman-teman translate pakai Google Translate kalau sulit gitu ya, kata per kata. Ya hitung-hitung sambil belajar bahasa Inggris, nggak ada salahnya kan? Nah, iya. Oke, gitu. Nah, yang selanjutnya setelah draw phase kita sedang ada di main phase 1. Orang nyebutnya MP1. Nah, ini tuh adalah main phase 1. Nah, di main phase 1 ini phase saat kita phase langsung aja ya. Saat bisa summon monster. Gitu. Nah, summon ini di game ini terbagi jadi dua. Ada normal summon. Summon itu manggil ya, atau special summon. Normal summon biasanya itu cuma 1 kali per turn, kecuali teman-teman punya efek kartu yang ngebolehin teman-teman bisa normal summon lebih dari 1 kali gitu. Tapi biasanya dalam keadaan normal summon itu cuma boleh 1 kali, dan special summon pada keadaan normal boleh beberapa kali. Sebanyak mungkin special summon itu bisa, namanya juga special summon, makanya dibedain, ada yang normal summon, ada yang namanya special summon. Apa sih itu normal summon, special summon? Nah gini, yuk sekarang jelasin. Sekarang kita udah bisa ambil contohnya ya. Contohnya itu sekarang, oke. Sekarang ini kita lagi di main phase 1. Nah, kita lihat di sini. Baca. Saat kartu Tin Goldfish, saat kartu ini di normal summon, nah kita bisa special summon 1 level 4 monster dari tangan. Nah, lihat ini special monster, kita baca lagi. Special summon 1 level 4 monster. Nah, di sini di sebelah kita red gadget ini ternyata level 4. Level 4, dan dia nggak ada di sini keterangannya dia dilarang special summon, nggak, berarti ini kartu bisa di special summon. Dan kalau dia di normal atau special summon, kita bisa nambahin 1 yellow gadget dari deck ke tangan kita. Oke, langsung kita coba ya. Tapi sebelum kita coba itu, kita pakai dulu ini. Lightning Vortex. Apa ini Lightning Vortex? Ya, kita baca dulu apa ini katanya. Discard 1 kartu, buang 1 kartu, hancurkan semua face up monster your opponent control. Hancurkan semua kartu monster yang face up. Face up itu terbuka. Kalau face down ini kayak gini, kita bisa set. Nah, set ini face down, dibalik tuh bentuknya ntar kayak gini gitu. Langsung aja lah ya, nggak panjang lebar, kita aktifkan Lightning Vortex. Kita buang aja lah kartu ini. Hancur semua kartu lawan. Mantap kan? Nah, itulah. Ini deck awal. Ini deck aneh pakai standar deck loh. Standar deck tuh teman-teman dari awal main. Nah, aktifkan efek Tin Goldfish. Kita aktifkan efek Tin Goldfish. Itu pasti dapat deck ini gitu. Dan ini deck awalnya aja kece banget gitu kan. Apa tadi ada attack dengan defense ya? Kalau attack itu lurus, kalau defense itu dimiringin gitu. Dan kalau lagi attack kita bisa nyerang life point musuh atau nyerang monster musuh. Dan pakainya itu adalah status
attack-nya dari si monster ini. Kalau di defense kita nggak bisa nyerang musuh, tapi si monster kita pakainya adalah point defense dia, tapi dia nggak bisa nyerang. Ya kita attack aja, dan setiap turn itu kita cuma bisa geser-geser posisi monster yang kita miliki cuma satu kali. Nah terus di sini, oh di sebelah kiri ini ada yang bercahaya apa nih? Nah itu kita klik aja, coba lihat ada special summon. Oh kita klik aja lah special summon. Oke. Konon katanya kita di sekarang ini bisa special summon. Kita lihat attack. Oh bisa special summon 3 monster ini. Lihat attacknya 2300, 2300, 2300. Nah lihat, sebelum kalian special summon pengen lihat tuh attacknya berapa, 2300 dan 2600. Terus kita lihat attack si monster kita ini. Yang satu Tin Goldfish 800, yang satu 1300. 1300 dengan 1800 kalau ditambahin, kita bisa nyerang life point dia 2100. Ya. 2100. Nah, pasti lebih besar kan? Lebih besar monster ini. Lebih besar monster ya. Jadi makanya kita langsung pakai aja. Lihat di sini ada game night attack-nya 2600, tapi dia itu bukan efek monster. Udah dua syaratnya 2 level 4 monster. Udah aja gitu. Oke. Worthy nggak? Ya worthy sih kalau misalkan teman-teman attack life point musuhnya tinggal 2600, ya teman-teman semua special summon ini lawan bisa mati. Tapi tunggu dulu, kita punya 2 kartu lain. Nah, kita lihat ya. Kartu yang ini katanya satu kali dalam setiap turn kita bisa detach itu melepaskan satu exist material, gitulah pokoknya ya, ngelepasin materialnya. Tambahkan satu reptile monster from your deck to your hand. Nah untuk kali ini kita bakal pakai King Feral Imps dulu. Kenapa nggak pakai Gear Gigan ini? Ya nantilah aneh jelasin. Secara strategi saat ini kayaknya paling bagus kita special summon King Feral of the Imps. Kita special summon aja langsung. Attack-nya 2300, lebih gede 200 daripada kita nyerang masing-masing pakai 2 monster level 4 kita. Nah sekarang ini kita special summon namanya special summon Exis. Exis itu apa? Exis itu adalah 2 kartu yang ranknya sama, yang levelnya sama lah Tim. 2 level 4. Nah gini kan, 2 level 4. Nah ada 2 kartu level 4 kita ditumpuk tuh di bawah kartu item ini. Nah langsung aja kita aktifkan, katanya gini kan. Oh ya, sebentar, show card list. Nah ini ada 2 kartu ini di dalamnya. Nah kita lihat efeknya apa. Setiap turn 1 kali kita aneh jelasin lagi, lepasin 1 materialnya tambah 1 reptile monster from your deck to your hand. Kita aktifkan aja. Kita lihat efeknya apa ya. Lihat efeknya apa, kita buang aja salah satunya. Ini aja lah ya. Oke, kita tambahkan 1 monster dari deck. Nah, ternyata reptile monster yang dimana itu namanya adalah Kage Tokage. Ini namanya toke sih. Kalau bahasa Indonesianya itu toke. Kage Tokage. Nah, si Kage Tokage ini juga ini monster tipe monster efek. Apa? Latin reptile special summon dan efek. Ternyata ini monster nggak bisa di normal atau di set, nggak bisa di normal summon. Cuma saat kita normal summon 1 monster level 4, kita bisa special summon kartu ini dari tangan gitu. Makanya secara strategi tadi aneh bilang kan, lebih baik kita manggil si King of Feral Imps daripada si Gear Gigan gitu. Oke, langsung aja kita ke battle phase. Kita langsung serang aja si lawan kita ini, dan just berkurang 2300 life point dia. Oke, langsung aja kita akhiri, masuk ke end phase. Dan si T Gardner udah nggak punya kartu di tangannya, dia nge-draw 1 kartu dari decknya. Oke, dia masukin 1 deck. Oke, boleh. Nah ya, kita draw. Oke, mantap. Nah, langsung aja lah ya, kita supaya mengaktifkan efek si toke ini, mari kita normal summon 1 yellow gadget. Yellow gadget ini katanya adalah kalau di normal summon atau di special summon tambahkan 1 green gadget. Nah jadi kalau teman-teman punya gadget-gadget ini, yellow gadget, green gadget, dan red gadget,
teman-teman nggak akan kehabisan kartu monster di tangan lah. Karena tiap kali dia dipanggil atau tiap kali dia dipanggil mau di normal atau special summon, kita aktifkan efeknya si toke ini. Aktifkan efeknya si toke. Oke, chain. Oke, mantap. Attack position aja. Nah, kita lihat di sini. Oke, mantap. Oke, green gadget. Oke. Kita lihat di sini 1100 dengan 1200 kalau ditambah jadi 2300. 2300 ya sama-sama aja dong di sini dong 2300. Oh enggak, dia cuma bisa Game Night Pearl ya, apa-apa. Kita special summon aja Game Night Pearl 2600 tambah 2300 itu menjadi 4900-nya. T Gardner belum mati. Lagi pula dia masih punya satu monster di tangannya. Oke, nggak apa-apa lah. Ini tapi sih ada baiknya. Oh, bentar. Kita aktifkan dulu si efeknya si King of Feral Imps. Ya, ini dibalikin ke sini. Kita panggil toke satu ekor lagi. Oke, sip. Oke. Kita langsung battle phase aja. Loh, kok kenapa nggak di special summon? Alasannya adalah gini. Biar kita bisa nyerang. Oh, 1200. Gagal ternyata. Maksudnya biar kita bisa nyerang 3 kali. Iya. Oke, ya cuma 1100 masuk berkurang ke life point yang enggak apa-apa. Aneh lupa sih aturannya itu kalau kalian nyerang saat si lawan ada kartu yang posisi defense terbalik kayak barusan, seranglah pakai attack yang terbesar dulu. Itu yang aneh salah. Itu aturan normal bermain Yu-Gi-Oh. Mana lupa. Nggak apa-apa, langsung aja kita end phase, nggak usah dulu diubah, nggak apa-apa. Toh kita masih punya banyak kartu monster di tangan. Oke, dianya itu menarik. Menarik. Oke, 4600 kalau kita serang semuanya pakai monster kita, dia si T Gardner bakal mati. Oke, kita serang aja. Kita serang. Oke, damage step. Oke, ternyata itu bukan kartu trap. Oke, itu kartu cuma ditaruh aja, bukan kartu trap. Kita serang lagi. Oke. I don't like this. Oke, 2300. Pas kan ya? Pas dianya mati. Oke, 2300. Oke, damage step. Oke, skip aja. Iya, oke. Kita menang dan T Gardner-nya mati. Kalah ya. T Gardner-nya kalah. Dan kita menang, dapat 1400 ya. Begitu aja basic daripada bermain game Yu-Gi-Oh, teman-teman. Begitu aja yang bisa Poyo jelaskan untuk saat ini. Kalau teman-teman masih bingung atau apa ya silahkan aja isi di kolom komentar di bawah atau PM langsung aja di Facebooknya Poyoyo gitu. Kalau YouTube nggak tahu ya bisa PM atau enggak, aneh nggak tahu sih. Aneh bakal upload video ini di YouTube soalnya. Silahkan teman-teman coba gamenya, coba sendiri aja gitu. Deck pertama kali yang kita punya itu udah bagus banget di game ini ya. Aneh nggak tahu di game-game sebelumnya, karena game Yu-Gi-Oh apa ini Akti, game Yu-Gi-Oh Akti ini tag spesial ini game Yu-Gi-Oh pertama yang aneh mainin di PSP. Aneh biasanya main game Yu-Gi-Oh di mana? Aneh biasanya main di game Yu-Gi-Oh di PC, Bang. Ada di PC itu game Yu-Gi-Oh namanya YGO Pro ya, teman-teman silahkan dicari apa itu YGO Pro. Itu game Yu-Gi-Oh buatan fans sih, jadi semua ya pokoknya mah basically itu tempat main simulasi kartu Yu-Gi-Oh lah. Soalnya semua kartu Yu-Gi-Oh di game yang Poyo mainin itu semuanya udah kebuka gitu. Tapi katanya sih teman-teman di situ justru nggak ramainya karena nggak ada petualangannya ya, tapi Poyo banyak belajar main game Yu-Gi-Oh dari situ sih. Tapi tanpa kita
basa-basi dan basa-basi panjang lagi ya, kayaknya Poyoyo sudahi aja gamenya sampai di sini. Hari ini belajar basic daripada bermain game Yu-Gi-Oh pakai deck bawaan si gamenya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video Poyoyo selanjutnya. Poyoyo sudahi penjelasan video Poyoyo hari ini, penjelasan tentang game Yu-Gi-Oh. Bye bye. Bye bye. Makasih udah nonton.